Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembacaan buku terjemah dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri. Kita lanjut pembacaan kitab Sirah Nabawiyah kita kali ini. Kita sudah sampai di halaman 7. Ibrahim datang lagi setelah perkawinan Ismail yang kedua ini, namun tidak bertemu dengannya. Akhirnya beliau kembali ke Palestina setelah menanyakan kepada istri Ismail perihal suaminya dan kondisi mereka berdua. Istrinya memuji kepada Allah atas apa yang dianugerahkan kepada mereka berdua. Karenanya Ibrahim menitip pesan agar Ismail membiarkan palang pintu rumahnya. Ibrahim datang lagi untuk ketiga kalinya dan berhasil bertemu dengan Ismail, yang saat itu sedang meraut anak panahnya di bawah sebuah tenda besar di dekat Zamzam. Tatkala melihat kehadiran ayahnya, Ismail segera menyongsongnya dan keduanya pun saling melepas rindu. Pertemuan ini terjadi setelah masa yang sekian lama di mana amat jarang ada seorang ayah yang penuh rasa kasih sayang dan lemah lembut dapat bersabar untuk tidak bersua dengan anaknya. Begitu pula lah sikap yang ditampakkan oleh Ismail, seorang anak yang berbakti dan soleh. Pada pertemuan kali ini mereka berdua membangun Ka'bah dan meninggikan pondasinya. Kemudian Ibrahim pun mengumumkan kepada khalayak manusia agar melakukan haji sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Dari perkawinannya dengan putri Mudad, Ismail dikaruniai oleh Allah sebanyak 12 orang anak yang semuanya laki-laki, yaitu Nabit atau Nabayut, Qaidar, Adba'il, Mibsham, Mishma, Duma, Mishahidat, Yutma, Yatur, Nafis, dan Kaiduman. Dari mereka inilah kemudian berkembang menjadi 12 kabilah yang semuanya menetap di Mekah untuk beberapa lama. Mata pencaharian pokok mereka adalah berdagang dari negeri Yaman ke negeri Syam dan Mesir. Selanjutnya, kabilah-kabilah ini menyebar ke berbagai penjuru jazirah dan bahkan hingga keluar jazirah. Kemudian secara bertahap kondisi mereka seakan tenggelam di bawah zaman, kecuali anak cucu dari Nabit dan Qaidar. Peradaban kaum Al-Anbat, yaitu anak cucu Nabit, mengalami kemajuan pesat di bagian utara Hijaz. Mereka mampu membentuk pemerintahan yang kuat dan dipatuhi oleh para penduduk daerah-daerah di pinggirannya, lalu menjadi Al-Batra sebagai ibu kotanya. Tak seorang pun yang mampu melawan mereka hingga datanglah pasukan Romawi yang kemudian berhasil menghancurkan mereka. Sekelompok peneliti
lebih condong berpendapat bahwa raja-raja dari keluarga besar Ghassan, termasuk juga kaum Ansor yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj, bukan berasal dari rumpun keluarga besar Qahtan, tetapi berasal dari rumpun keluarga besar Nabit bin Ismail dan sisa-sisa keturunan mereka yang berada di kawasan tersebut. Imam Al-Bukhari lebih condong kepada pendapat tersebut, sedangkan Imam Ibnu Hajar lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa suku Qahtan berasal dari rumpun keluarga besar Nabit. Adapun anak keturunan Qaidar bin Ismail masih tetap di Mekah, beranak pinak di sana hingga lahirlah darinya Adnan dan anaknya Ma'ad. Dari dialah orang-orang Arab Adnaniyah menisbatkan nasab mereka. Adnan adalah kakek ke-21 dalam silsilah nasab Nabi SAW. Terdapat riwayat bahwa Nabi SAW jika menyebutkan nasabnya dan sampai kepada Adnan, maka beliau berhenti sampai di situ sambil bersabda, "Para ahli silsilah nasab telah berdusta." Lalu beliau tidak melanjutkannya. Segolongan ulama berpendapat bolehnya melanjutkan nasab di atas Adnan dan menganggap lemah atau mendhaifkan hadis yang disinggung di atas. Menurut mereka, berdasarkan penelitian yang detail, sesungguhnya antara Adnan dan Ibrahim alaihissalam terdapat 40 generasi. Anak suku Ma'ad, yaitu keturunan Nizar, telah berpencar ke mana-mana. Menurut suatu pendapat, Ma'ad tidak memiliki anak selain Nizar. Nizar memiliki 4 orang anak yang kemudian bercabang menjadi 4 kabilah besar, yaitu Iyad, Anmar, Rabi'ah, dan Mudhar. Dua kabilah terakhir inilah yang paling banyak marga dan sukunya. Sedangkan dari Rabi'ah lahir Asad bin Rabi'ah, Anzah, Abdul Qais, 2 putra Wa'il yaitu Bakar dan Taghlib, Hanifah, dan lain-lainnya. Sedangkan kabilah Mudhar bercabang menjadi 2 kelompok besar, yaitu Qais Ailan bin Mudhar dan marga-marga Ilyas bin Mudhar. Dari Qais Ailan muncul Bani Sulaim, Bani Hawazin, dan Bani Ghatafan. Kemudian dari Ghatafan muncul Abs, Zubyan, Asja, dan Gani bin Ashur. Dari Ilyas bin Mudhar muncul pula Tamim bin Murrah, Khuzail bin Mudrikah, Bani Asad bin Khuzaimah, dan marga-marga Kinanah bin Khuzaimah. Dan dari Kinanah muncul Quraisy, yaitu anak cucu Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah. Quraisy terbagi menjadi beberapa kabilah, di antara yang terkenal adalah Jumah, Sahm, Adi, Makhzum, Taim, Zuhrah, dan marga-marga Qusay bin Kilab, yaitu Abduddar bin Qusay, As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay, dan Abdul Manaf bin Qusay. Demikian pembacaan sirah Nabawiyah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.